Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kembali bersama-sama beribadah di media kita, di media Zoom gereja kita. Semoga media ini tidak mengurangi cara kita beribadah, namun lebih semangat lagi dalam mencakapi setiap hidup pada pagi hari ini. Kata gereja pagi hari ini, dengan penuh syukur gereja menyambut Bapak, Ibu, Saudara, serta adik-adik pada dalam ibadah hari ini yang masih beribadah di rumah bersama keluarga masing-masing. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Untuk ibadah kegiatan gereja, sehubung dengan himbauan pemerintah, memberlakukan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang diperpanjang kembali, maka ibadah hari ini dan kegiatan-kegiatan gereja hanya melakukan melalui Zoom. Mari mengikuti ibadah dengan memperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, mempersiapkan diri dengan baik bersama keluarga, sudah mandi dan berpakaian rapi, serta mic mohon dimatikan selama ibadah berlangsung supaya tidak mengganggu petugas ibadah, dan juga persembahan, perpuluhan, serta janji iman PGG dapat ditransfer di rekening gereja dan membuka video selama ibadah untuk mudah dikenali. Mari terus menjaga kesehatan kita dan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah demi kenyamanan kita bersama. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani hari ini melalui Zoom dari rumah masing-masing dan juga seluruh jemaat atas kesetiaan Anda dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui pelayanan, serta persembahan dan perpuluhan dan janji iman ke pengadaan tempat ibadah. Info Gembala Sidang, dalam rangka musyawarah besar MUBES GGBI yang diadakan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 secara virtual atau online dari STBI Semarang, Pendeta Edi Sujarwo selaku Ketua Panitia akan mengikuti dari Sekolah Tinggi Baptis Indonesia Semarang untuk mempersiapkan Pendeta Edi akan berangkat ke Semarang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Sebagai utusan gereja yaitu Bapak Wagino yang akan mengikuti musyawarah dari rumah. Dan kegiatan gereja, mari mendukung dan mendoakan kegiatan gereja kita yang diadakan melalui virtual Zoom. Bapak Ibu bisa menyimaknya atau bisa melihatnya di melalui WhatsApp masing-masing yang sudah dibagikan oleh Pak Edi tadi pagi di grup gereja kita, dan juga semua laporan baik keuangan atau persembahan Bapak Ibu bisa lihat, dan juga untuk yang berulang tahun di bulan ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam aplikasi WhatsApp gereja, grup gereja masing-masing. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, kita akan mulai kebaktian pagi hari ini. Dan setiap lagu akan dibantu oleh Ibu Lydia dan adik Sede, dan Mas Brian akan membantu dalam setiap musik pagi hari ini. Hati yang gembira untuk persiapkan kita dalam mempersiapkan lebih dalam lagi dalam ibadah pagi hari ini. Hati yang gembira. Satu lagu untuk mengiringi kita lagi, Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia.
Ulang dari awal. Oh. Untuk persiapan kita dalam mempersiapkan panggilan berbakti, kita akan menyanyikan Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah. Mari kita sama-sama katakan. Satu hal. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di belakang-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh yes, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, amin, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes, terima kasih Tuhan. Panggilan berbakti dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala perkara perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan teracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bersama-sama kami bisa beribadah melalui aplikasi ini Tuhan. Dan tanpa mengurangi kami, rasa hormat kami terhadap Engkau Tuhan Bapa melalui aplikasi ini Tuhan. Kau berkati kami dalam seminggu ini, dalam kehidupan kami, baik usaha yang kami perbuat, juga untuk aktivitas kami selama baik di rumah ataupun di luar rumah. Kau berkati kami di tengah kondisi seperti ini Bapa, sehingga kami pagi hari ini bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan disampaikan Pak Edi pada hari ini Tuhan. Kau berkati untuk segala yang terucap oleh Pak Edi bisa kami aplikasikan dari perubahan kami, dan berkati juga untuk teman-teman kami yang melayani pagi hari, baik hamba-Mu, Ibu Lydia, Seidi, dan Mas Brian, serta Pak Jeffrey, Bu Sri Handayani, Tuhan juga untuk Angie Tuhan, yang menyampaikan pelayanan Tuhan, juga untuk Pendeta Paul yang menyampaikan syafaat nanti Tuhan. Kau persiapkan kami semua melalui media pendukung kami, baik kamera yang mendukung kami, juga listrik ataupun tim multimedia yang sudah membantu kami sehingga kami bisa bersama-sama Bapak. Berkati jemaat yang berada di rumah satu persatu dalam keadaan mereka baik kondisi sehat ataupun sakit Bapak. Memberkati mereka satu persatu. Terima kasih ya Bapak, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini dengan baik. Terima kasih Yesus, amin. Kita akan memuji pujian berdiri atas janji penebus untuk persiapkan kita dalam pembacaan
Alkitab dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Berdiri atas janji penebus. Mari kita pujikan bersama. Ku berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Baik Tuhan. Berdiri atas janji yang teguh, walau topan bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Baik tiga. Atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikat. Adanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Baik empat. Ku berdiri atas janji yang kukuh, ku dengar suara Roh-Nya yang merdu. Ku bersandar pada Juru Selamatku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Amin. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Galatia 15 ayat 13 sampai 15. Minta saudara tolong untuk saudara Enggi untuk membacakan. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Terima kasih saudara Enggi untuk menyampaikan pembacaan ibadah pagi hari ini. Satu pujian bagi Tuhan yang tak ada yang mustahil untuk mempersiapkan Pendeta Paul dan menyampaikan doa syafaat pagi hari ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama katakan. Mari kita mau pujikan nyanyian ini bersama dengan instrumen Mas Brian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman.
Paul untuk doa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan di pagi hari ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami boleh datang bersama-sama ke hadirat Tuhan, kami boleh memuji-muji nama-Mu, kami boleh membesarkan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang begitu setia, yang senantiasa siap untuk tidak saja mendengarkan doa-doa kami, tapi Engkau selalu siap Tuhan untuk menjawab doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam gereja ini, Gereja Baptis Indonesia Jati Bening. Kami serahkan setiap anggota jemaat ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap anggota jemaat, keluarga, setiap orang tua, bapak, ibu, bahkan anak-anak, yang menyerahkan keluarga kami semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang terus memimpin dan memberkati kami, bahkan Tuhan yang memakai kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain di sekeliling kami, Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak Tuhan yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan baru, Tuhan memberikan kesehatan yang baik agar kami dapat bekerja dengan baik, agar kami dapat menghidupi keluarga kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk gereja kami juga, terima kasih untuk Pendeta Edi sebagai gembala sidang kami, Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, ibu dan kedua anak mereka, Sylvie dan Milito. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Tuhan menolong hamba-Mu sekeluarga untuk melayani dengan baik, sehingga jemaat-Mu akan semakin berkembang, semakin banyak orang boleh dijangkau, semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kegiatan juga dalam gereja-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kegiatan, baik itu doa Rabu, doa Fajar. Kami serahkan juga cabang-cabang BPB, TPB, Pos PI ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di cabang-cabang ini Tuhan, seperti Pendeta Hosea Pria Wibowo, Pendeta Timotius Triyono, Pendeta Andreas Prasetyo, juga Pendeta Suyadi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah sepuh, Pendeta Yohanes Herianto, kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu yang tergabung dalam panitia perancang yang sudah memberi diri untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota panitia perancang. Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, GBI Jati Bening, maupun bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anggota jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan baru, memberikan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih anggota jemaat yang sedang dalam persoalan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi persoalan mereka. Mereka yang lemah secara tubuh, bahkan secara rohani, Tuhan memberikan kekuatan baru. Tuhan memberikan semangat baru agar mereka terus mengasihi Tuhan, mereka terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan BPD Jabatara juga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang tergabung di dalamnya. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di Jabatara. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang dimenangkan. Terima kasih untuk hari ulang tahun GGBI yang ke-50, tanggal 12 yang akan datang ini Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati GGBI Tuhan, memberkati gereja-gereja yang tergabung di dalamnya. Tuhan menolong sehingga gereja-gereja akan semakin berkembang. Bahkan di waktu-waktu yang akan datang, ada gereja-gereja baru yang boleh didirikan Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk GGBI. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani keluarga mereka. Tuhan memberkati dengan limpah. Sekali lagi kami menyerahkan hari ulang tahun GGBI ke dalam tangan Tuhan. Pak Pendeta Edi yang akan ke Semarang, yang Tuhan memberkati dalam perjalanan, juga dalam acara di sana. Kiranya Tuhan menolong, memberkati Pendeta Edi. Kami
serahkan juga pemerintah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk upaya-upaya pemerintah dalam menangani COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, akal budi, agar COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, agar semakin banyak orang di negara kami, orang Indonesia yang sembuh Tuhan dari penyakit ini, dan semakin sedikit orang yang terpapar Tuhan oleh COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Presiden Jokowi ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan berikan hikmat akal budi agar dapat terus memimpin negara kami dengan baik bersama stafnya, bersama pemimpin-pemimpin negara kami yang lain, sehingga negara kami akan semakin maju. Bahkan kami terus berdoa agar Injil terus diberitakan ke seluruh pelosok negara kami Tuhan, sehingga semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sedang dalam masa pendidikan. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk belajar dengan baik. Biarlah mereka boleh berhasil dan mereka akan memiliki masa depan yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan sebentar. Biarlah Tuhan memberkati firman-Mu, menjadikan firman-Mu berkat bagi anak-anak Tuhan yang tergabung dalam Gereja Baptis Indonesia, bahkan bagi mereka yang juga ikut mendengarkan pagi hari ini. Kami serahkan pastori, pembangunan pastori, pemindahan pastori juga yang direncanakan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan menyediakan semua biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan sisa ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan akan terus memimpin hingga pada akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pak Paul sudah menyampaikan doa syafaat pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk semua berkat-berkat-Nya. Satu pujian untuk mengucapkan kita dalam menyampaikan persembahan dan perpuluhan. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Amin. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya. Ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku akan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Saya minta untuk Ibu Sri Handayani menyampaikan doa persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan,
pada saat ini kami bisa beribadah secara online di tengah pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi satu yang kami percaya ya Tuhan, satu yang kami yakini, perlindungan Tuhan selalu bagi jemaat-Mu dan keluarga-keluarga di tempat ini. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa serta pelanggaran kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki rasa peduli, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat bagi sesama kami, dan terlebih lagi kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu yang tiada henti-hentinya dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat luar biasa yang telah Tuhan curahkan bagi keluarga-keluarga di tempat ini. Baik itu berkat kesehatan, kecukupan, berkat pekerjaan yang baik, berkat kebahagiaan, juga berkat damai sejahtera. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang akan kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kemampuan untuk bisa mengelola persembahan ini dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati permohonan-permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Sri untuk menyampaikan doa persembahan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan persembahan dan perpuluhan melalui rekening gereja yang sudah ditampilkan di layar kaca Anda ataupun yang sudah dikirim ke grup WhatsApp tadi pagi. Bapak Ibu bisa terlihat di rapor gereja yang tadi di-share dibagikan oleh Pak Pendeta. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Kemerdekaan yang Sesungguhnya, akan disampaikan Pak Edi, tetapi ada satu lagu istimewa yang disampaikan oleh keluarga Bapak Jeffrey Romayomi. Silakan Pak Jeffrey untuk menyampaikan doa persembahan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk kepedulian jemaat Jati Bening untuk keluarga kami. Dan saat ini izinkan kami untuk membagikan berkat melalui pujian di hari ini melalui keluarga kami.
Yesus Allah, perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey dan keluarga yang sudah menyampaikan pujian istimewa pagi hari ini. Kita bersabkan Pak Edi dalam menyampaikan khotbah berjudul Kemerdekaan Sesungguhnya. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih untuk keluarga Pak Jeffrey yang sudah memberikan satu pujian yang luar biasa yang mempersiapkan kita pada saat hari ini. Saya percaya Tuhan memberkati keluarga Pak Jeffrey dan Tuhan juga memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan sumber berkat, hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan rasa syukur, karena Tuhan terus memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga memberkati kami dengan banyak hal, berkat-berkat yang tidak terduga, yang tidak terhingga. Dan kami terus merasakan penyertaan Tuhan. Kami ingin hari ini Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin duduk tenang, membuka telinga kami, membuka hati kami, supaya firman-Mu hari ini akan menjadi berita firman yang luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami siap memperdengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Pasti semuanya diberkati Tuhan, pasti semuanya dalam kondisi baik. Itu doa yang terus saya panjatkan kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita belajar karena memang tanggal 17 nanti kita akan memperingati hari ulang tahun dari negeri kita yang ke-76. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengalami satu kemerdekaan yang sesungguhnya, yang terambil dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-15. Sekalipun tadi yang dibacakan ayat 13 sampai yang ke-15. Nah, Saudara, ketika saya melihat firman Tuhan hari ini sangat luar biasa. Kalau kita pernah bermain layang-layang, ya pasti kita semua pernah bermain layang-layang ya. Waktu kecil itu kalau musim panen tiba, padi sudah habis diarit ya, sudah habis dipetik, lalu di situ ada lapangan sawah, di situ saya main layang-layang. Nah, Saudara, pada waktu kita main layang-layang, ketika layang-layang itu kita gerakkan dengan tangan kita, layang-layang itu akan mengikuti apapun yang menjadi arahan kita. Layang-layang itu akan terbang tinggi, dia bisa melebihi daripada pohon-pohon, bahkan bangunan. Namun Saudara, pada waktu layang-layang itu putus, layang-layang itu tidak terarah. Dan pada akhirnya pasti layang-layang itu akan jatuh ke tanah. Atau mungkin juga dia akan nyangkut di tiang listrik, nyangkut di pohon, karena dia nggak terarah.
dia terbang dengan bebas tanpa ada yang mengendalikan. Nah, rupanya saudara, ketika kita melihat satu kemerdekaan, apakah kita merasa bahwa hidup kita itu terkekang? Atau kita betul-betul sudah menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus? Kalau kita melihat di sini, saudara, bahwa kemerdekaan itu seringkali diartikan dengan bebas untuk mengatur diri kita. Untuk mengatur segala sesuatu dengan seenaknya. Saya mau melakukan ini, melakukan itu, tidak jadi persoalan. Entah itu berdampak positif, entah itu berdampak negatif, entah itu bermanfaat bagi orang lain, atau itu tidak, ya silakan. Yang penting saya bisa memuaskan ambisiku, bisa memuaskan diriku tanpa mempedulikan orang yang di sekitarnya. Apakah itu yang seringkali disebut dengan kemerdekaan? Kemerdekaan juga seringkali kita artikan sebagai suatu kondisi di mana kita terbebas dari berbagai penindasan dan tekanan. Dengan kata lain, kemerdekaan adalah kebebasan untuk mengatur diri sendiri tanpa ada intervensi dan campur tangan dari pihak lain. Orang merdeka adalah orang yang telah berdaulat sepenuhnya terhadap dirinya sendiri. Kalau diibaratkan negara yang merdeka, ada negara yang memiliki kedaulatannya untuk mengatur negaranya sendiri. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen? Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan, di mana kita bebas untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan apa yang dikehendaki kita. Kita bebas menyembah Tuhan, kita bebas memuji Tuhan, kita bebas melakukan sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang diartikan dalam kemerdekaan Kristen. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita benar-benar menikmati kehidupan merdeka sebagai orang Kristen? Kita sudah hidup merdeka dari perbudakan dosa, ketakutan, kecemasan. Nah, hari ini saudara kita akan belajar bagaimana Paulus menjelaskan berbagai hal yang luar biasa kepada jemaat di Filipi, jemaat di Galatia, dan juga jemaat di Roma tentang ciri-ciri orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, merdeka dari perbudakan dosa. Yang pertama, merdeka dari perbudakan dosa. Kita tahu, saudara, dosa ada sesuatu yang mengikat dan memperbudak manusia. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka dosa itu telah mengikat dan mengakar, bahkan mencengkeram manusia. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Dan tidak ada satupun manusia yang tidak diperbudak oleh dosa. Kuasa dosa telah membelenggu manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu setiap keturunannya memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Kalau kita melihat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 24, di sana begitu jelas Paulus mengatakan, ia menjelaskan bagaimana kuasa dosa yang telah membelenggu hidupnya. Di satu sisi ia ingin berbuat baik, hidup sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi di satu sisi yang lain, ada daya tarik yang begitu kuat, yang terus-menerus menarik dirinya untuk melakukan hal yang jahat. Paulus mengatakan bahwa dalam dirinya, ia berusaha untuk melakukan yang baik, tetapi dosa terus menarik dirinya ketika ia berusaha untuk melakukan yang baik. Yang jahat itu ada padaku, katanya seperti itu. Orang yang telah diperbudak oleh dosa, ia akan sulit keluar dari perbudakan dosa, saudara. Dengan kekuatannya, dengan kemampuannya sendiri, ia tidak akan mampu untuk keluar. Ia membutuhkan anugerah dan kasih dari Tuhan. Misalnya saudara,
Banyak orang seringkali terbiasa dengan alasan-alasan yang berbohong. Rupanya itu sulit untuk keluar dari rasa berbohong itu. Setiap kali dia mengatakan sesuatu, dia pasti cenderung untuk berbohong. Mungkin juga kebiasaan ngumpul lalu membicarakan banyak orang lain. Itu juga satu hal yang sulit. Pasti ketika ngumpul, pasti akan membicarakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek terhadap orang lain. Nah, rupanya saudara, dosa itu sangat sulit, saudara, untuk dilepaskan. Dosa itu sangat mengikat. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, hanya karunia dan kasih daripada Kristuslah kita bisa lepas dari perbudakan dosa itu. Kita bisa lepas dari tekanan dosa itu. Orang yang telah diperbudak oleh dosa, maka ia seperti ikan yang sudah terjerat dalam jaring, saudara. Semakin ia bergerak keluar, semakin ia akan sulit, saudara. Ia akan terlilit dengan jaring itu. Dan caranya adalah hanya satu, membiarkan orang lain mengeluarkan ikan itu. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, telah diperbudak oleh dosa. Dan salah satu akibat dari dosa, ada satu hal yang mengerikan, saudara. Spurgeon, saudara. Saya membaca bukunya, itu menarik sekali. Ketika dia berbicara tentang dosa. Dia berbicara seperti ini. Semua macam perbudakan di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan dibanding dengan perbudakan dosa. Begitu dahsyatnya perbudakan dosa itu. Ia menjelaskan bahwa perbudakan di dunia hanya menyebabkan penderitaan yang sementara dan yang paling parah diakhiri dengan kematian. Namun Spurgeon mengatakan, perbudakan dosa itu menyebabkan penderitaan di dunia ini dan sampai ke neraka. Terbakar dalam api yang tidak pernah padam untuk selama-lamanya. Mengerikan sekali, saudara. Perbudakan dosa itu mengerikan sekali. Sampai perbudakan itu sampai selama-lamanya. John Newton itu juga mengatakan begitu indah sekali. Dia dulunya adalah seorang penjual budak, saudara. Namun ia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri itu diperbudak oleh dosa yang menyedihkan. Ia memperbudak sesamanya. Namun ia sendiri adalah budak dosa. Ketika perjumpaannya dengan Kristus, saudara. Ketika ia mengalami pertobatan. Ia sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Yang telah memerdekakan dirinya dari perbudakan dosa itu. Ketika roh Tuhan masuk ke dalam hatinya, lalu ia bertobat. Pada waktu itu ia lahir kembali. Ia memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Ia lepas dari perbudakan dosa. Dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Menjadi anak kerajaan. Dan dia mengarang satu lagu yang sangat terkenal sekali. Sangat besar. Anugerahmu. Itu luar biasa, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, perbudakan dosa itu sangat mengerikan sekali. Perbudakan dosa itu yang sangat mengikat kita. Hanya Kristus salah yang mampu memerdekakan kita dari perbudakan dosa itu. Saudara, ketika kita melihat di sini, anugerah Tuhan bisa membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dengan kemampuan kita. Kita tidak mungkin bisa bebas dari perbudakan dosa itu. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya mengangkat kita dari perbudakan dosa itu dan menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita sudah mengenal Tuhan, telah mengalami kehidupan yang baru bersama Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Yesus telah mati di kayu salib, menebus supaya kita yang diperbudak oleh dosa ini, melalui pengorbanannya, kita diselamatkan. Namun saudara, hal yang sangat menyedihkan, ada orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa,
masih terus dijajah oleh dosa. Hidupnya terus di dalam dosa. Sudah dimerdekakan oleh Tuhan, tetapi masih terus hidup sebagai budak dosa. Ini yang sering kali terjadi. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan dosa, marilah kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dan terus menyadari bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kita bisa bebas. Seorang yang tidak pernah memahami bahwa keselamatan yang diperolehnya adalah anugerah Allah, maka ia akan terus hidup dalam perbudakan dosa. Kepada kita saudara, Paulus memberikan nasihat supaya kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah orang satu dengan yang lain dengan kasih. Sehingga ayat 13 berkata begitu indah sekali. Apa yang dikatakan di sana? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Begitu indah sekali. Alangkah memalukan jika kita membanggakan iman Kristen kita dan menganggap telah mendapatkan anugerah yang luar biasa, tetapi perilaku kita masih bersikap, masih diperbudak oleh dosa. Jadi itulah firman Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, kita harus merdeka dari perbudakan dosa. Lalu yang kedua, kita harus merdeka dari perbudakan hukum dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Barang siapa tidak percaya akan hukum, namun kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Barang siapa percaya kepadanya diselamatkan. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang diberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya saudara, setiap orang yang telah percaya Tuhan, ia telah diselamatkan dari dosa dan ia menerima keselamatan dari Tuhan. Dan dosa-dosanya tidak diperhitungkan lagi. Pengertian keselamatan Kristus sangat luas saudara. Tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi satu kuasa yang memerdekakan kita secara menyeluruh, yang memungkinkan kita untuk hidup berkemenangan dalam semua aspek kehidupan di duniawi ini, saudara. Tetapi sayang, dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang buruk yang masih menguasai hidup kita. Kita masih sering melihat orang Kristen yang masih dikuasai oleh dendam dan tidak mampu mengampuni, saling menghina, saling membenci, masih ada rasa iri hati, melakukan berbagai kecurangan, menjadi tamak akan harta, dan mengejar kekuasaan pribadi untuk keuntungan pribadi. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa. Maut tidak berkuasa atas hidup kita. Hidup kita tidak lagi menjadi sia-sia. Yang dimaksud di sini adalah isilah kemerdekaan itu dengan suatu kehidupan yang benar, yang mulia, dan penuh dengan makna. Bangsa yang merdeka tentunya tidak berhenti sampai kemerdekaan itu diproklamasikan, saudara. Tetapi setelah itu bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana hidup ya orang yang sudah dimerdekakan, bagaimana bangsa menyusun kembali tatanan ketika dia sudah mempromosikan, memproklamirkan tentang kemerdekaan. Demikian juga sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Isilah kehidupan kita ini dengan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, memang kamu sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Masih ada banyak orang-orang yang percaya, mengaku percaya kepada Kristus, masih hidup di dalam dosa, saudara. Tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang baik.
Kalau saudara belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu tadi, ada perkataan yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Bahkan dalam item ada satu hal yang luar biasa. Hendaklah engkau selalu berbuat baik. Rupanya saudara, kemerdekaan itu harus kita isi dengan berbuat baik. Dengan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kehidupan seperti apakah yang diharapkan Allah kepada kita, saudara, sebagai orang yang sudah dimerdekakan? Allah menginginkan kita untuk memiliki hidup yang berkelimpahan, itu pasti. Yang penuh kasih dan buah untuk kemuliaannya. Itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Tujuan hidup kita bukanlah untuk menjadi pandai, atau untuk menjadi kaya raya, atau bahkan menjadi bahagia secara manusia. Tetapi tujuan hidup kita adalah kita menemukan tujuan Allah bagi kita. Dan tujuan Allah itu menjadi tujuan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah dimerdekakan, yang telah diselamatkan, bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Rasul Paulus mengatakan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih. Rupanya Paulus mengatakan, untuk mengisi kemerdekaan di dalam jemaat Galatia pada waktu itu, dia dikatakan, hendaklah engkau saling melayani. Kata yang digunakan di sini adalah daulos, saudara. Artinya kita memperhamba diri. Kita memang betul-betul melayani. Kita betul-betul ingin menunjukkan kasih yang tulus. Kalau kita melihat seorang hamba, atau seorang budak, atau seorang pelayan restoran, dia penuh melayani dengan tulus. Ketika dipanggil, dia akan datang. Ketika diminta untuk mengelapi meja, dia akan lapi. Dia lakukan dengan tulus. Dia penuh dengan senyuman. Dan rupanya Paulus mengatakan, orang yang dimerdekakan oleh Allah, di dalam dirinya sudah merdeka. Sehingga ketika dalam dirinya sudah merdeka, dia tidak akan pernah berberat hati untuk melakukan apapun untuk Tuhan. Karena dia sudah menang akan dirinya sendiri. Sukacita sudah ada dalam dirinya. Kebahagiaan sudah ada dalam dirinya. Sehingga untuk melayani orang lain, dia akan mengerjakan dengan sukacita. Karena dirinya sudah ada sukacita. Namun orang yang belum merdeka, masih dalam tekanan, dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang hamba untuk melayani. Dia nggak akan pernah ada kerendahan hati untuk melayani. Dia nggak akan pernah ada satu sikap untuk merendahkan hati dalam melayani. Nggak akan ada. Karena ada egoisan dalam dirinya. Karena dia belum merdeka di dalam dirinya sebagai anak-anak Allah. Nah rupanya Paulus mengatakan, hendaklah engkau saling melayani dengan kasih. Pasti kita sudah paham dengan kata-kata ini. Melayani dengan kasih. Berarti artinya kita melayani dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Bahkan juga bisa kita katakan kasih seperti kasih Tuhan, yaitu kasih agape, kasih walaupun. Walaupun orang yang kita layani menyakiti, tidak akan pernah kita membalas dengan sakit hati. Walaupun orang yang kita layani selalu menyalahkan, tidak akan pernah kita balas untuk menyalahkan. Itulah yang dikatakan Paulus, gunakanlah kemerdekaan itu untuk hal-hal yang baik, saling melayani. Lalu yang selanjutnya dia berkata saling menjaga. Dalam ayat 15. Janganlah kamu saling menggigit dan menelan. Paulus memakai kata saling menggigit itu untuk binatang liar, saudara. Yang kalau dia lapar, tentunya ia sendiri akan memangsa temannya, saudara. Kenapa perilaku binatang liar itu dibawa kepada orang-orang Kristen di Galilea, di Galatia pada waktu itu, saudara? Karena saudara tahu bahwa orang-orang di sana pada waktu itu, saudara, ada ajaran-ajaran sesat, ada ajaran-ajaran yang tidak baik. Dia melakukan satu hal yang palsu. Nah, oleh karena itu, saudara, pada waktu Paulus mengatakan di sini, Paulus sedang mengatakan sesuatu yang luar biasa kepada jemaat di Galatia. Bahwa dia mengatakan bahwa jemaat di sana sedang ada hal-hal yang palsu, hal-hal yang tidak baik. Sehingga Paulus mengatakan, hendaklah engkau saling menjaga. Kata saling menjaga ini menarik sekali, saudara. Supaya kita tidak saling menjatuhkan, tetapi kita saling menjaga untuk hal-hal
yang baik, hal-hal yang berkenan, hal-hal yang disebut dengan manis dan kebajikan. Rupanya apa yang harus kita isi, saudara, di dalam mengisi kemerdekaan ini? Apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengisi kemerdekaan ini? Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak baik, padahal Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus menang dari perbudakan rasa bersalah. Banyak orang Kristen sulit bangkit, saudara, dari rasa bersalahnya. Banyak orang Kristen sulit untuk menang dari dosa rasa bersalahnya, saudara. Dan rupanya itulah yang membuat Paulus pada waktu itu mengatakan firman Tuhan hari ini, supaya kita lepas dari perbudakan, khususnya perbudakan rasa bersalah. Karena rasa bersalah itu akan membuat kita tertekan. Rasa bersalah itu akan membuat kita sulit untuk maju. Rasa bersalah itu akan membuat kita sulit untuk melakukan sesuatu. Namun kita sudah tahu, dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan, Tuhan sudah menebusnya, dan Tuhan sudah memerdekakannya, dan Tuhan tidak memperhitungkan lagi. Paulus pada waktu mengingat kesalahannya, dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga dalam kitab ini dia mengatakan, engkau sudah benar-benar merdeka. Oleh karena itu lepaslah dari perasaan-perasaan yang bersalah. Perasaan bersalah seringkali membuat kita trauma, saudara. Perasaan bersalah seringkali membuat kita tidak pede melakukan segala sesuatu. Rasa bersalah seringkali kita merasa bahwa jangan-jangan nanti saya keliru dan sebagainya. Dan itulah membelenggu. Banyak orang sekarang tidak pernah menyadari kalau dia sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Sehingga Tuhan bukan hanya melepaskan hukuman akan dosa, tetapi juga Tuhan melepaskan kita dari perbudakan-perbudakan rasa bersalah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Semua orang pasti berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Sampai detik ini pun setiap hari kita melakukan kesalahan. Siapa orang yang tidak pernah melakukan kekeliruan? Sampai detik ini pun kita seringkali melakukan kekeliruan. Namun saudara, segala sesuatu yang sudah kita sadari, makanya disitulah kita setiap hari harus minta ampun kepada Tuhan. Betul saudara ya, kita seringkali melakukan perbuatan dosa. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan. Kita harus minta pengampunan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya pelenggu dosa, kesalahan kita, itu akhirnya membebaskan kita untuk kita bisa melayani Tuhan. Tidak ada orang yang harus baik dulu, bahkan harus suci dulu. Tidak ada dosa baru dia melayani. Tetapi dengan kita bertobat dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan kita menyadari bahwa kita sudah percaya Kristus dan kita memangkas setiap kehidupan yang tidak baik. Kita ingin belajar untuk hidup mengasihi Kristus. Disitulah kita harus layak. Disitulah kita harus mampu untuk mengerjakan tugas pelayanan bagi Dia. Kalau menunggu orang untuk sempurna dulu melayani, tidak ada orang yang mau melayani. Tidak ada orang yang akan bisa melayani. Karena yang sempurna itu hanyalah Kristus. Jadi melalui 3 hal ini, saudara, kita bisa betul-betul merdeka. Hendaklah kita merdeka dari perbudakan dosa. Hendaklah kita merdeka dari hukuman dosa. Hendaklah kita merdeka dari rasa bersalah. Kiranya betul-betul kita merdeka. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Inilah firman yang kita bisa renungkan pada saat hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama setelah kita mendengarkan pujian undangan. Silakan
Ibu Sedi atau Ibu Lydia dan juga Sedi untuk bisa memimpin pujian undangan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, benar Yesus memanggil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian itu akan menjadikan satu pujian yang luar biasa. Biarlah kemerdekaan yang sudah kita terima daripada Tuhan akan menjadikan kemerdekaan itu bisa gunakan untuk kita sebaik mungkin. Mari kita semua yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tidak ada waktu yang dapat kita gunakan selain daripada sisa hidup kita ini untuk hal yang baik. Pergunakanlah. Jangan sampai lagi kita menunda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mari kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan doa. Dan kita masing-masing bisa merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami merasakan satu berkat yang luar biasa. Panggilan surgawi, panggilan sebagai orang-orang merdeka sudah kami terima. Namun ampuni kami ya Tuhan, terkadang kami tidak mengisi kemerdekaan yang sudah Engkau berikan dengan hal yang baik. Seringkali masih ada sikap-sikap yang menunjukkan bahwa kami belum merdeka. Di dalam hati kami, dalam pikiran kami, di dalam kehidupan kami, seringkali masih diwarnai kehidupan-kehidupan yang tidak baik. Seringkali kami masih
mengingat hal-hal yang tidak baik. Seringkali kami juga selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, baik melalui perkataan, tindakan, tingkah laku kami. Ampuni ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami akan mulai mengisi hari-hari ini dengan kebaikan. Karena kami dipanggil Tuhan, dimerdekakan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan bagi siapapun. Sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Nama Tuhan tidak dibuat jelek, dibuat tidak berarti karena sikap hidup kami yang tidak serupa dengan Engkau. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui hidup kami, melalui anak-anak Tuhan, kami yang semua yang sudah dimerdekakan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati semua jemaat-Mu. Tuhan selalu memberkati mereka. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Berkati juga setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan terima kasih juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah ambil bagian melayani hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati mereka. Sehingga mereka selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan terimalah saudara berkat daripada Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kiranya pimpinan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, kiranya kasih Tuhan selalu nyata melimpah atas hidup kita. Bahkan berkatnya melimpah ruah atas hidup kita. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Itu pujian yang akan dinyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan. Haleluya. Hidup ini Adalah kesempatan. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, hingga saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, Jemaat Gereja Baptis Jati Bening yang saya kasihi, yang saya cintai. Kiranya Tuhan berkati kita, salam sehat dan selalu semangat. Dan selamat hari Minggu. Terima kasih.